Jumpa lagi dengan Ari GM Pro. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bandung bagian timur. Nah, ini juga menjawab pertanyaan atau request dari beberapa subscriber mengenai Kang Ari tolong review rumah di dekat daerah Arca Manik. Atau ada juga yang bilang, Kang Ari coba kalau review rumahnya jangan yang harganya saja. Oke, kali ini saya akan persembahkan satu klaster terbaru yang berada di kawasan dekat dengan Arca Manik, lebih tepatnya di Cinambo di Saranten. Klaster ini dibangun tahun 2020, hanya ada kurang lebih sekitar 20 unit rumah dan hampir setengahnya sudah terjual. Unit ini sangat recommended untuk kita miliki. Lokasinya berada di kawasan yang padat penduduk, tetapi merupakan satu klaster eksklusif dengan one gate security system. Lokasi ini dekat, sangat strategis sekali. Kalau Anda ingin ke mall, ada mall terdekat di sini, ada Ujung Berung Town Square, kemudian Pasar Induk Gede Bage, dan tentu juga kalau misalnya nanti tol Gede Bage dibuka, jaraknya hanya kurang lebih sekitar 2,5 km ke tempat ini. Untuk akses jalan, muat 2 mobil tentu cukup, dan tentunya developer ini aman karena sertifikatnya sudah di-split. Dan tentu kalau Anda lihat di belakang saya ada tahap-tahap pembangunan yang sedang dilakukan, dan unit-unit yang sudah sold juga unitnya sudah ready. Nanti kita bisa lihat ke dalam. Dan untuk lokasi ini saya tambahkan lagi, ternyata dekat dengan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Al Islam, ada RSUD Ujung Berung, ada Rumah Sakit Hermina. Dan kalau Anda yang menyukai kuliner, tentu tidak perlu khawatir. Kawasan di Saranten ini di sepanjang jalan masuk Anda bisa temukan ada minimart, ada penjual makanan, minuman. Jadi tidak perlu khawatir mengenai konsumsi bahan pokok untuk sehari-hari. Nah, tentu Anda penasaran seperti apa sih kondisi perumahan atau klasternya? Ikut review saya ke dalam, yuk. Pertama kali masuk ke lokasi ini, Anda akan bertemu dengan pos security. Ini merupakan fasilitas keamanan yang tentunya menunjang untuk di klaster ini. Nah, di klaster ini ada 4 baris ya, dari tipe paling depan yang ini ada 4 unit tipe Alamanda. Kemudian di baris kedua ini ada tipe Bougainville. Di baris ketiga ada tipe Catalia, dan yang terakhir adalah tipe Dahlia. Nah, tentunya Anda penasaran kalau unit yang sudah jadi seperti apa sih? Unit yang sudah jadi merupakan unit yang sangat recommended, berada di paling belakang bagian klaster ini. Ada di belakang, ikut saya. Nah, seperti ini bangunan yang sudah jadi. Dan tentu Anda tidak sangka ya, kalau kondisi desainnya ini mirip-mirip desain perumahan mewah yang biasanya berada di kawasan Bandung Utara. Nah, lokasi ini berada di kawasan Bandung Timur. Tentunya dengan rentang harga mulai dari 600 jutaan dengan luas tanah hampir 70 meter persegi. Nanti ada berbagai tipe, macam-macam ya luas tanahnya. Dan untuk unit yang paling belakang ini adalah unit yang paling recommended menurut saya. Dan tentunya perlu untuk Anda miliki sebagai hunian ataupun sebagai investasi. Seperti apa unitnya, kita ke dalam lebih jelasnya ya. Dan di area depan ini, sebelum kita masuk ke rumah, unit ini sudah dilengkapi dengan kanopi. Dan kanopi ini merupakan kanopi yang terbuat dari bahan kaca. Kemudian di bagian instalasi kabel juga sangat rapi, sehingga tidak terkesan berantakan ya. Kalau untuk kabel biasanya di atas istilahnya semrawut, nah kalau ini enggak. Kemudian di bagian lantai untuk carport ini muat satu mobil, juga tidak menggunakan batako ya. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri spek rumah ini, meskipun harganya sangat terjangkau, tetapi dibuat dengan kualitas-kualitas yang tidak kalah menarik ya. Kita lihat ke dalam unitnya seperti apa. Nah, di bagian depan kita akan melihat, nah ini bagian pintu juga kokoh banget. Jadi rumahnya murah tapi tidak murahan, kualitas tinggi, layak untuk Anda miliki. Di bagian dalam ini kita akan bertemu dengan ruang tamu. Nah, ruang tamu ini dengan sistem pencahayaan yang cukup memadai ya, jelas sekali. Dan tentunya Anda
di sini bisa menyaksikan pencahayaan cukup maksimal. Kalau misalnya ini dirasakan terlalu panas atau terlalu terang, Anda bisa menambahkan secara pribadi. Nah, ini konsepnya tirai seperti ini yang bisa dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan kebutuhan pencahayaan Anda ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat untuk list dari sistem penerangan ini juga menggunakan aluminium, jadi sudah bisa dipastikan bebas rayap. Ini kalau Anda lihat juga sudut-sudut dari tembok yang ada di bagian rumah ini sangat lancip. Ini menandakan satu kualitas bangunan yang cukup baik ya. Baik, kita akan lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, oke. Ini ada ruang kamar tidur yang cukup cantik dengan lantai bermotifkan kayu ya. Nah, di sini juga sama menggunakan list atau bingkai dari aluminium. Kemudian pencahayaannya juga oke, bisa ditutup juga dengan tirai nanti sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kalau Anda lihat untuk rumah dengan harga mulai 600 juta sudah menggunakan pot untuk listrik dari merek Panasonic. Dan ini tentu menambah kesan elegan dari rumah ini ya. Kemudian yang tipe ini dilengkapi dengan 2 kamar. Kita masuk ke kamar yang kedua. Nah, kamar yang kedua ini menghadap ke bagian belakang. Jadi kalau tadi menghadapnya ke taman ke depan, ini ke bagian belakang. Lantainya sama bermotifkan parket. Kemudian Anda lihat plafon di atas juga ini sangat tinggi. Jadi saya ketika masuk ke rumah ini juga merasakan sirkulasi udara yang cukup baik. Kalau istilahnya tidak ngap ya. Nah, 2 kamar tidur sudah kita lihat. Tentunya kamar mandinya di mana? Kamar mandinya ada di luar. Dan tentu kamar mandi ini juga menurut saya desainnya cukup oke banget. Mirip hotel ya. Meskipun rumah harga sekitar 600 jutaan. Seperti ini kamar mandinya. Nah, ini di atas biasanya dipasangin exhaust. Nanti Anda secara pribadi, tapi sudah dilengkapi sanitairenya dari Toto. Kemudian ada partisi kaca di sini, biasanya nanti dipasangin shower. Dan ini lekuk tembok dalam ini mirip desain kamar di kamar mandi di hotel ya. Dan tentunya untuk harga sekian ini sangat worth it sekali. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Terus Anda tanya dapurnya di mana ya? Oke, kita lihat ke area dapur di bagian belakang. Nah, ini area dapurnya berada di luar. Jadi ketika Anda masak, misalnya masak-masak sesuatu yang mengeluarkan bau yang cukup menyengat, tidak perlu khawatir karena akan langsung terbawa ke udara luar. Dan di belakang ini juga Anda bisa fungsikan sebagai taman kecil yang nantinya untuk memperindah kondisi rumah ini ya. Dan lebar muka dari unit yang paling kecil ini adalah 6 meter. Nah, tentunya lebar muka ini cukup ideal, tapi ketika Anda masuk ke sini dengan layout dan desain yang cakep, kerasa gede banget rumahnya sebetulnya. Nah, apalagi di belakangnya ini didesain satu dapur yang menurut saya sih cukup cantik ya, dengan menggunakan ornamen keramik di sini, kelihatan lebih bersih. Dan tentunya di depan saya ini juga ada pompa air ya, dan ini menggunakan air submersible lebih sekitar 50 meter, cukup dalam, jadi untuk kualitas air sangat baik. Untuk listrik dari rumah ini menggunakan listrik token 1300 watt. Nah, untuk tipe yang paling kecil ini sudah kita lihat. Tentunya Anda tadi sudah dapat detailnya ruangannya seperti apa. Kemudian ini saya harus beres-beres dulu ya, biar nanti kalau ada yang lihat unitnya masih tetap rapi. Dan kita akan menuju ke unit berikutnya dengan lebar muka kurang lebih 6,5 meter dengan harga yang tidak berbeda jauh dengan unit di tipe D ini. Unitnya ada di mana? Kita lihat unit yang di seberang ya. Nah, unit yang ada di depan saya ini adalah unit yang tipe C ya. Tentu kalau Anda lihat bagian fasad depan ini, untuk pencahayaannya kalau yang tadi itu hanya 3/4 kacanya, kalau ini full dari atas sampai dengan ke bawah. Lalu untuk spesifikasi kanopi juga sama menggunakan kaca. Untuk lantai karpot juga tidak menggunakan batako ya. Dan tentunya Anda penasaran untuk unit ini seperti apa sih dalamnya? Kita lihat ya.
Nah, ini dia. Kita sudah berada di bagian dalam. Space-nya lebih lebar kalau di sini. Dan yang membedakan adalah kalau unit ini kondisi ruang tamu ini menghadap sama ya, menghadap ke jalan. Kemudian kaca juga dengan dirilis sama, masih dengan menggunakan aluminium. Anda juga bisa menambahkan partisi tambahan kalau untuk menutup biar lebih privacy ya. Kemudian untuk kondisi saklar dan listrik juga sama 1300 menggunakan saklar Panasonic. Dan bedanya, nah ini bedanya, untuk yang tipe C ini dapurnya berada di depan, jadi bersatu dengan living room. Dan seperti apa sih kondisi kamarnya, kita lihat di sini ada kamar utama. Nah, ini tentu yang membedakan desain kamarnya. Di sini full kaca, lalu di depannya ditutup dengan globe. Dan untuk lebih luas ya, untuk space kamarnya, lantai sama menggunakan motif dari parket. Kemudian untuk yang kamar kedua dari bagian belakang. Nah, ini kamarnya bedanya lebih mentok ke bagian belakang rumah. Jadi untuk space taman di bagian belakang rumah ini hanya ada di sebagian, jadi tidak memanjangnya. Dari kamar ini bisa dilihat. Kemudian, nah ini ada satu lagi yang perlu kita lihat adalah kamar mandi. Nah, untuk kamar mandinya sama, desainnya menggunakan seperti desain-desain hotel pada umumnya. Nah, ini ada contoh yang sudah dipasangi shower. Di sini nanti bisa membuat menaruh alat-alat untuk mandi. Saniternya dari Toto, kloset juga sama. Dan kita lihat ke bagian belakang rumah. Ini ada apa? Nah, bagian belakang rumah ini pintunya digeser masuk ke area taman yang tadi terlihat dari kamar. Nah, di sini bisa difungsikan untuk menaruh jemuran atau menaruh barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, untuk kondisi kualitas bangunan semua sama. Anda bisa lihat kalau datang ke tempat ini bisa dilihat dengan jelas betapa siku-siku pada tembok ini lancip, bangunannya oke banget. Kemudian material kayu yang digunakan untuk pintu-pintu juga kokoh ya. Oke, dan untuk lantai yang digunakan di rumah ini juga menggunakan lantai homogeneous tile dengan ukuran 60 x 120 cm. Ini unik ya, biasanya kalau lantai rumah itu kan bentuknya simetris. Nah, kalau ini bentuknya zigzag. Oke, untuk unit yang tipe C sudah kita review dengan sama juga, listriknya 1300, airnya submersible. Dan untuk kamar ada dua, tetapi yang membedakan adalah dapurnya di depan bersatu dengan ruang tamu. Dan untuk pencahayaan dari atas ke bawah kaca, jadi bukan 3/4. Mau tahu unit yang tipe berikutnya? Kita lihat satu lagi ya. Nah, saat ini saya sudah berada di bagian depan tipe B. Ya, ini merupakan tipe yang 2 lantai. Anda bisa lihat fasadnya cantik banget ya. Untuk kaca berada di atas, dan itu merupakan kamar utama yang memiliki view dan pencahayaan yang baik. Untuk di bawah ini carport. Kebetulan untuk unit ini adalah unit yang sudah terjual dengan harga ya sekitar 800 jutaan, murah banget kan dengan kondisi kayak gini. Nah, untuk kanan kirinya sedang dalam proses pembangunan. Jadi kalau Anda lihat di sini masih banyak aktivitas, ini menandakan bahwa proyek ini tetap berlanjut. Nah, ini yang menyebabkan kenapa saya merekomendasikan bahwa developer ini adalah developer yang recommended. Dan tentu Anda penasaran unit dalamnya seperti apa? Agak sedikit berantakan nggak apa-apa ya, karena unitnya sudah terjual, jadi sedang diisi barang-barang, tapi minimal ada gambaran untuk Anda seperti apa sih dalamnya. Kita lihat ya. Oke, nah saat ini saya sedang berada di dalam rumah dengan tipe B, dan di sini adalah ruang tamu atau living room. Anda bisa perhatiin kalau misalnya ini ada AC yang menempel, ini tidak termasuk ya, karena rumah ini sudah terjual, jadi sedang diisi oleh pemilik barunya. Kemudian Anda juga bisa melihat di sini untuk kondisi saklar-saklar juga tetap menggunakan Panasonic ya. Dan untuk pintu kayu juga sangat kokoh.
Nah, kemudian di lantai ini ada apa lagi sih? Yang tentunya nggak ada kamar. Di lantai ini adanya selain living room ada dapur. Nah, dapurnya ada di daerah sini. Nah, dapurnya ini sudah dipasangi kanopi oleh pemilik baru dan juga sistemnya beda ya. Kalau tadi kita lihat yang kecil itu kondisinya lurus. Nah, kalau ini dapurnya disetting letter L. Ini cantik banget ya, menurut saya rapi pengerjaannya. Kemudian juga sekali lagi saya ingatkan bahwa kondisi kusen yang digunakan juga ini menggunakan aluminium, jadi bebas rayap. Nah, untuk Anda yang senang masak-masak, apa khawatir kalau misalnya ternyata Anda masak yang berbau menyengat juga. Kalau yang kecil tadi bisa keluar rumah, ini juga bisa keluar rumah tapi juga ada pintunya, bisa ditutup, jadi tidak mengganggu sirkulasi udara di lantai 1. Kemudian ini di bawah tangga juga difungsikan sebagai kamar mandi ya, atau powder room. Ini biasanya kamar mandi yang digunakan untuk tamu. Nah, kamar mandi ini desainnya memang terlihat lebih pendek karena berada di bawah tangga. Dan di bawah tangga ini juga nanti biasanya sih bisa dimaksimalkan untuk storage atau untuk gudang kecil, untuk naruh-naruh barang yang sekiranya ya bakal bikin berantakan, taruh aja di gudang gitu ya. Nah, kita sudah review lantai 1, sekarang kita akan naik ke lantai 2 ya. Nah, di bagian atas ini ada 3 kamar. Yang pertama ini ada kamar untuk anak. Nah, masih banyak barang-barang karena sedang proses pengisian. Lalu yang kedua ini juga sama, ada kamar untuk anak yang kedua. Nah, ini view-nya oke nih kalau di sini. Ini baru sedikit view aja, menghadap ke view gunung. Nah, oke, seperti apa sih kamar utamanya? Ini tentu dengan harga berbeda ya, 800 jutaan ke atas Anda bisa mendapatkan kondisi kamar utama seperti ini. Dengan view di belakang saya lepas ke arah gunung, dan di dalam kamar utama ini juga dilengkapi dengan kamar mandi. Oke, nah ini sedang dipasang partisinya. Kamar mandinya sama, kurang lebih desainnya seperti kamar mandi hotel yang tadi kita lihat. Nah, unit-unit ini juga memiliki unit tipe yang paling tinggi, yaitu tipe A. Tapi saat ini hanya available untuk 4 unit dan kondisinya masih dalam proses pembangunan. Nah, tentunya Anda bisa kasih gambaran nih, kalau misalnya datang ke tempat ini dengan unit harga mulai dari 600 jutaan, Anda bisa mendapatkan kualitas unit bangunan 1 lantai. Kemudian ini mulai dari 800 jutaan, kondisi 2 lantai dengan kualitas dan view tadi tentunya ya. Lokasi unit ini sangat strategis untuk Anda yang banyak beraktivitas di kawasan Bandung Timur. Dan bagi yang belum sempat mengetahui tentang detail tipe-tipenya, berikut saya tampilkan tipe 4 rumah yang ada di klaster ini. Seperti ini tipenya. Oke, tadi kita sudah review rumah dari bagian belakang, mulai dari lebar muka 6 meter, 6,5 meter, 7 meter, dan yang terakhir adalah lebar 7,5 meter yang masih dalam proses pembangunan. Dan untuk Anda yang ingin tahu tentang info detail mengenai spesifikasi rumah ini, karena setiap unit ada perbedaan luas ya, Anda bisa hubungi nomor saya dengan Ari JM Pro di 0815 8491 3808. Untuk harga mulai dari 600 juta rupiah, sudah termasuk semua biaya-biaya kecuali pajak BPHTB. Dan untuk Anda yang ingin showing unit, Anda bisa menghubungi nomor saya tadi, dan tentunya nanti akan saya dampingi ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melakukan pembelian secara cash, ini ada kabar gembira. Ternyata untuk pembelian cash Anda bisa dapat diskon 3%. Makanya beli sekarang sebelum kehabisan ya. Dan bagi Anda yang ingin melakukan pembelian secara KPR, kami juga bekerjasama dengan beberapa bank seperti bank-bank di bawah ini. Nah, itu merupakan bank yang kerjasama dengan kami. Nanti akan kita bantu proses KPR sampai dengan selesai. Transaksi tuntas, Anda puas beli properti no worry bersama Ari JM Property di sini.
Terima kasih sudah ikut review dari awal sampai dengan akhir, dan sampai ketemu di review listing terbaik JM Property berikutnya. Jangan sampai kehabisan dan salam closing.